Wa Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Abu Bakrah menyatakan Nabi kalau dapat informasi berita yang baik, beliau langsung sujud. Namanya sujud syukur. Sujud syukur pakai takbir atau enggak? Ya silakan Pak. Sujud syukur itu bukan sholat yang ada ketentuan rukunnya. Kalau mau takbir boleh, tambahan berarti sujud plus takbir 2 pahala. Enggak pakai takbir sah-sah. Harus wudhu dulu? Enggak, ini bukan sujud sholat. Sujud sholat itu yang wajib suci, karena sholat wajib suci. Kalau sujud syukur, silakan sujud. Harus pakai tutup aurat? Sujud syukur nggak perlu tutup aurat. Makanya kalau Bapak main bola lu golin, sujud syukur silakan Pak. Tapi saya nggak pakai sarung, ngambil sarung dulu malah di kartu kuning sama wasitnya. Malah ngambil sarung, langsung sujud saja. Main bulu tangkis menang sujud, gitu. Namanya sujud syukur. Ekspresi kita untuk berterima kasih pada Tuhan itu banyak. Pakai mulut saja cukup, alhamdulillah. Atau pakai sujud silakan, diam juga silakan. Nah ini sujud syukur. Sujud yang wajib tutup aurat, menghadap kiblat itu sujud yang terkait sholat. Kalau tidak terkait sholat seperti sujud tilawah dan sujud syukur, tidak wajib suci, tidak wajib menghadap kiblat, tidak wajib tutup aurat gitu ya. Kalau konteks sujud syukur, kalau sujud tilawah ya pasti tutup aurat Pak ya. Tapi baca Quran Pak ya. Masa baca Quran nggak tutup aurat Pak ya. Baik, satu hadis lagi. Wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sujud summa rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibril atani fa basyarani fa sajadtu lillahi syukran wa Ahmad wa Sa'al al-Hakim. Nabi pernah sujud, panjang banget sujudnya itu. Summa rafa'a ra'sahu wa qala. Kemudian Nabi bangun dari sujud bilang, "Ya Allah, alhamdulillah barusan Jibril datang." Kemudian memberikan kabar gembira. Lalu aku sujud sebagai syukur. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini tentang sujud syukur. Tapi saya ingin tambahkan begini, bahwa Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu punya hubungan yang unik. Malaikat Jibril bisa bertemu Nabi dalam berbagai bentuk. Ada nanti bentuknya beliau menjadi manusia, tamasul. Malaikat Jibril pernah tamasul jadi manusia itu ketika ketemu ibu Maryam, fatamassalaha basyaran sawiyya. Kemudian saat dengan Nabi juga beberapa kali menyapa Nabi dengan menjadi manusia. Nah, kalau kita ingat hadis yang iman itu apa, Islam itu apa gitu, ihsan itu apa, itu kan laki-laki datang. Orang situ nggak ada yang tahu ini siapa, berarti kalau nggak ada yang tahu berarti bukan orang sini gitu kira-kira. Tapi nggak ada bekas-bekas di dalam perjalanan, bajunya lecek, enggak gitu. Orang bingung ini siapa, tiba-tiba langsung datang ke Nabi, pegang dengkul Nabi. Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian setelah dia pergi, Nabi nanya, atadruna manisail, kalian tahu tadi siapa yang nanya? Gak tahu Nabi, gak kenal itu orang, tiba-tiba aja masuk gitu. Wa Jibril atakum ya'allimukum dinakum. Dia Jibril yang datang untuk mengajarkan agama. Itu malaikat Jibril dalam bentuk tamassul, bermanifest menjadi manusia. Kalau dalam bahasa hadis disebut mirip kayak Dihya al-Kalbi. Jadi dia mirip kayak orang Arab yang ada di Madinah lah. Yang kedua, datang dalam bentuk Jibril yang asli dan itu menakutkan Pak. Kayak apa saya nggak tahu, tapi bentuk asli malaikat besar apa gitu ya, bercahaya atau apa saya nggak tahu. Dan Nabi Muhammad cuma beliau yang melihat, bukan yang lain. Jadi ketika Jibril datang dalam bentuknya itu, orang Mekah ada yang lihat nggak bisa. Yang kedua tuh nggak berbentuk, cuma Nabi tahu ini yang datang Jibril. Bapak dan Ibu sekalian, cuma Nabi yang punya kemampuan membedakan antara bisikan dari Jibril, malaikat, dan bisikan dari setan sebagai gangguan. Bapak dan Ibu tidak punya itu, saya nggak punya itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya bisikan-bisikan melakukan ini, jangan langsung dipercaya dari Jibril Pak. Jangan Pak, jangan.
Orang kayak saya malah lebih banyak gak percaya karena saya tahu saya bukan orang soleh, nggak soleh-soleh amat saya ini. Jadi kayaknya lebih dekat ke setan daripada kalau saya tahu dirilah gitu. Kalau Bapak baca buku Perkenankan Aku Menjelaskan Takdir, itu bukunya Lia Eden ya, yang punya agama Salamullah. Itu diceritakan bagaimana dia menjadi nabi, menjadi Roh Kudus. Awalnya dia kan floris Pak, tukang jual kembang. Dia menyebut dalam buku biografinya itu, Perkenankan Aku Menjelaskan Takdir. Awalnya dia floris, lalu ada suara-suara yang menyatakan anaknya adalah Isa, namanya kalau nggak salah Abdurrahman anaknya itu, dan dia adalah Maryam. Yang membisiki adalah Roh Kudus. Belakangan dibisiki bahwa dia sendiri adalah Roh Kudus. Ini gimana caranya? Menariknya ada pengikutnya yang percaya gitu Pak ya. Engkau adalah Roh Kudus lah, Roh Kudus sendiri nggak tahu kalau dia Roh Kudus. Jadi Nabi punya kemampuan itu, punya kemampuan untuk membedakan mana yang ilham dari Allah, mana yang Al-Quran, mana yang pesan dari Jibril, dan mana yang bukan. Kita nggak punya itu. Makanya orang kayak saya ini ya tadi tahu diri lah. Kalau ada bisikan-bisikan, saya lebih skeptis dulu daripada percaya. Kalau saya sih Pak. Tapi banyak banget orang yang gampang banget kemudian berfatwa gara-gara dapat bisikan-bisikan gitu ya. Ada yang percaya kayak gitu, ya Allah ya Rabbi.